Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Wanita memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Islam sangat menjaga harkat, martabat dan kehormatan seorang wanita. Wanita yang mulia dalam Islam adalah para muslimah yang solihah. Karena wanita solihah adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda perihal dalam memilih pasangan hidup kita. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya, keislamannya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan sebuah kisah seorang istri yang mendapat jaminan penghuni surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan mentaati perintah suaminya. Dikisahkan sepasang suami istri karena suatu persoalan rumah tangga, sang istri dan suaminya bertengkar. Setelah pertengkaran itu agak mereda, mungkin karena sang suami masih kesal terhadap istrinya, ia menghardik sang istri dengan berkata, "Kamu tidak boleh keluar rumah sebelum aku pulang." Kemudian sang suami pergi meninggalkan istrinya untuk melakukan perjalanan keluar daerah. Sebagai seorang istri yang harus mentaati perintah suami, sang istri tak berani keluar rumah. Semua keperluan sehari-harinya dibelinya dari dalam rumah. Ketika hari sudah menjelang sore, dan si istri sedang termangu-mangu mengharap kepulangan suaminya, tiba-tiba dari jauh terlihat bayangan seorang laki-laki yang berjalan cepat dan nampak tergopoh-gopoh. Laki-laki itu menuju ke rumah si istri, dan ternyata laki-laki tersebut adalah familinya yang tinggal di kampung kelahirannya. Karena bukan muhrim, meskipun laki-laki itu masih termasuk keluarganya, si istri tidak berani membukakan pintu. Pantang bagi seorang istri untuk menerima tamu laki-laki di saat suaminya tidak berada di rumah. "Nampaknya kau tergesa-gesa sekali. Ada kabar apa dari rumah?" tanya si istri dari dalam rumah setelah menjawab salam dari laki-laki yang baru datang itu. "Ayahmu sakit keras. Engkau diharapkan segera datang, karena ada pesannya yang akan disampaikan kepadamu," kata laki-laki itu. Sang istri pun kaget mendengar penuturan laki-laki tersebut. Dia bingung, ayahnya sakit keras, orang tua satu-satunya setelah ibunya meninggal beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang orang tuanya itu ingin sekali bertemu dengan dirinya, sebelum hal-hal yang tadi inginkan terjadi. Namun, si istri telah terikat oleh larangan suami agar tidak keluar rumah. Manakah yang lebih berat, antara perintah suami ataukah keinginan ayahnya? Karena tak ingin bertindak dengan ceroboh, si istri minta tolong kepada utusan ayahnya itu, agar dia menemui Rasulullah guna meminta solusi. "Tolong kau tanyakan kepada Rasulullah bahwa ayah sakit keras, sedangkan suamiku sebelum pergi berpesan agar aku tak keluar rumah. Apa yang harus kulakukan? Saran Rasulullah itulah yang nanti akan kukerjakan," kata si istri. Kemudian pergilah utusan tadi menjumpai Rasulullah. Kemudian diceritakannya masalah itu. "Sampaikan kepada sang istri, agar dia mentaati perintah suaminya," saran Rasulullah. Kembalilah utusan itu ke rumah si istri, dan menyampaikan amanat Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut pulang ke kampungnya dengan tangan hampa. Malam itu, si istri tidur dengan perasaan gelisah. Terbayang wajah ayahnya yang kurus dan tulang-tulangnya yang nampak menonjol. Kemudian terngiang perintah suaminya yang harus ditaati. Pagi-pagi sekali sang istri sudah terbangun. Dengan harap cemas ia menanti kedatangan suaminya agar ia dapat segera berangkat ke kampung untuk menemui ayahnya yang sedang sakit setelah mendapat izin suaminya. Ternyata sampai siang hari suaminya belum juga pulang, dan justru yang muncul adalah orang yang kemarin menemuinya. Hati perempuan itu menjadi was-was, perasaannya menjadi semakin gelisah. Jangan-jangan, dan benar, apa yang dikhawatirkan sang istri pun terjadi. "Ayahmu meninggal dunia tadi malam," kata laki-laki itu, dengan berat hati mengkabarkan berita duka itu kepada si istri. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," pekik si istri sambil meneteskan air matanya menahan rasa sedih yang amat mendalam. Batinnya terasa berat menerima kenyataan pahit ini. "Dan kalau kau ingin melihatnya, sekaranglah waktunya," sambung lelaki itu. "Tapi suamiku belum pulang sampai sekarang," jawab si istri dengan sedih.
Tolong kau tanyakan pada Rasulullah, bagaimana pendapat beliau." Maka pergilah utusan itu menemui Rasulullah dan menyampaikan permasalahan yang dialami sang istri. Setelah mendapat pesan dari Rasulullah, laki-laki itu pun bergegas menemui si istri dan menyampaikan bahwa Rasulullah berpesan agar dia mentaati perintah suaminya. Kembali lelaki itu pulang dengan sia-sia. Selepas zuhur, di saat si istri tengah berdiri di balik pintu mengharap kepulangan suaminya, utusan itu kembali lagi dan berkata dari luar rumah, bahwa jenazah ayahnya akan segera dimakamkan, dan ini merupakan terakhir kalinya ia melihat ayahnya itu. "Jenazah ayahmu akan segera dimakamkan, apakah kau tidak ingin melihatnya untuk terakhir kali?" Si istri hanya bisa meneteskan air mata seraya menggelengkan kepalanya dengan lemah, sedih karena di akhir hayat ayahnya, ia tidak ada di sisinya. Sambil berkata, "Pulanglah engkau, dan kuburkanlah jenazah ayahku dengan baik. Aku tidak bisa hadir dan menjenguknya, karena suamiku sampai sekarang belum pulang." Hingga esok harinya suami sang istri belum pulang juga. Baru setelah menjelang sore lelaki yang ditunggu-tunggu oleh istrinya itu muncul. Namun dia tidak serta menghujat suaminya dengan kabar kematian ayahnya, melainkan si istri menyambut gembira kedatangan suaminya, disiapkan segala sesuatu untuk suaminya membersihkan badan, istirahat, dan makan malam. Subhanallah, betapa agungnya akhlak si istri. Sesudah itu, barulah si istri bercerita kepada suaminya perihal kematian ayahnya kemarin hari. Mendengar berita itu sang suami nampak terkejut. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," serunya. "Apakah kau sudah melayat ayahmu wahai istriku?" tanya sang suami. Sang istri hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Belum mas. Karena engkau sebelum pergi telah berpesan agar aku tidak keluar rumah sampai engkau pulang." "Astagfirullahaladzim," seru sang suami menyesal. Dia merasa bersalah telah melarang istrinya karena emosi dan terburu nafsu. Pada kesempatan lain, sang suami menghadap Rasulullah dan menyampaikan penyesalannya itu kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kali ini kau tidak berdosa, karena tidak sengaja dan menyatakan penyesalan. Itu adalah sebuah pelajaran bagimu agar dalam keadaan marah sekalipun jangan kau turuti hawa nafsumu. Sedangkan istrimu, dia benar-benar calon penghuni surga karena kesabaran, kesetiaan, dan ketaatannya kepada suami." Semoga kita bisa mengambil hikmah yang ada pada video tersebut, dan menjadikan sebuah tolak ukur dalam kehidupan kita. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.